Halo, balik lagi dengan aku Ardiansa Agung Wicaksono dari kelas saham. Nah, bagi teman-teman nih yang masih baru atau masih awam banget tentang dunia investasi atau dunia pasar modal, pada kesempatan kali ini aku mau sharing berdasarkan apa yang ada di Bursa Efek Indonesia atau lebih tepatnya di websitenya, yaitu pengantar pasar modal. Kali ini aku akan menjelaskan apa yang disampaikan di website Bursa Efek Indonesia ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu jika aku udah upload video. Oke, nah mari kita mulai. Jadi di website Bursa Efek Indonesia ini, kalian bisa mengunjunginya di www.idx.co.id. Nah, di situ nanti akan tersaji tampilan seperti ini. Untuk mengakses pengantar pasar modal, kalian pergi ke bagian investor, lalu pilih pengantar pasar modal. Nah, oke, kali ini aku mau jelasin pengantar pasar modal. Nah, sebenarnya pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen investasi derivatif maupun instrumen lainnya. Jadi, di pasar modal ini mencangkup berbagai instrumen investasi keuangan jangka panjang. Nah, instrumen ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu dalam kurun waktu jangka panjang, jadi tidak secara singkat. Lalu, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang melakukan atau merubah perusahaannya dari tertutup menjadi terbuka, biasanya atau sebagian besar itu untuk mencari pendanaan, karena yang kita tahu nih ya, namanya perusahaan itu pasti membutuhkan suatu pendanaan untuk melakukan kegiatan-kegiatannya kan. Nah, oleh karena itu ada perusahaan yang mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia melalui Initial Public Offering atau disingkat IPO. Untuk IPO ini kita akan pelajari lebih lanjut lagi di video yang lain, makanya jangan lupa subscribe. Oke, lalu adalah sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Nah, tadi kan ada nih perusahaan yang mencari sumber pendanaan di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada nih kita-kita yang mempunyai uang lebih, kita bisa menginvestasikan uang kita di perusahaan tersebut. Jadi istilah mudahnya adalah kita meminjamkan uangnya supaya dikelola oleh perusahaan melalui perantara Bursa Efek Indonesia. Nah, istilah lainnya juga adalah Bursa Efek Indonesia itu menjadi tengah antara perusahaan dan juga masyarakat. Dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana menginvestasikan melalui Bursa Efek Indonesia kepada perusahaan yang memerlukan dana tambahan. Oke, lanjut nih. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lain terkait lainnya. Nah, jadi pasar modal ini tuh memfasilitasi nih bagi kalian yang ingin menginvestasikan uangnya, yaitu lewat ini, jual belinya itu lewat ini, Bursa Efek Indonesia. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Nah, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futur, dan lain-lain. Oke, tunggu bentar. Ini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu option dan futur. Oke, ini nanti akan kita cek lebih dalam lagi ya. Apa yang dimaksud dengan instrumen derivatif seperti option, future? Oke,
Nah, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia itu nggak cuma satu. Seperti yang udah dijelaskan di atas tadi, instrumen keuangan itu ada saham, surat utang atau obligasi, reksadana, exchange trade fund atau EFT, dan juga derivatif. Nah, buat teman-teman nih, pasar modal di Indonesia tuh nggak cuma saham aja, nggak cuma reksadana aja, tapi ada berbagai instrumen keuangan nih di sini. Oke, bagi yang bertanya-tanya, ini tuh aman nggak sih? Ada undang-undangnya nggak sih? Ada. Yaitu udah dijelaskan di sini. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi, di pasar modal ini tuh udah diatur berdasarkan Undang-Undang tahun 1995. Jadi, tunggu apa lagi? Kenapa harus ragu? Gitu, kan udah ada nih undang-undangnya. Perannya apa sih pasar modal ini tuh bagi Indonesia? Buat apa ini tuh dibentuk? Buat apa ini tuh ada? Nah, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Ingatlah ya, dua fungsi. Yaitu yang pertama adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Nah, jika teman-teman udah membuka akun, kalian udah resmi atau udah bisa dikatakan sebagai investor karena kalian udah punya yang namanya itu nomor SID. Nah, SID ini akan aku jelaskan di video lainnya. Nah, yang pertama ini adalah perusahaan tuh butuh dana. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, perusahaan butuh dana, mereka akan mendapatkan beberapa opsi. Salah satunya adalah dengan merubah perusahaan yang tertutup menjadi perusahaan yang terbuka melalui Bursa Efek Indonesia dengan proses IPO. Nah, dananya tuh buat apa sih dana dari masyarakat ini? Dananya itu dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal, dan lain-lain. Nah, jadi uang yang dari kita sebagai investor itu digunakan untuk mengembangkan usaha atau ekspansi atau penambahan modal lainnya atau hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, ini yang kedua. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen keuangan. Nah, jadi yang kedua ini adalah kita sebagai masyarakat, kita bisa menjadi investor dengan cara kita membuka rekening saham dan juga kita menginvestasikan modal kita di perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bicara tentang keuangan dan risiko masing-masing instrumen investasi, jadi masing-masing instrumen keuangan ini mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Nah, untuk tingkat risiko ini udah dijelaskan di channel ini, yaitu ada di pojok kiri atas kalau nggak salah. Nanti aku cantumin, silahkan dilihat. Itu bentuknya podcast. Mungkin sekian dulu pengantar pasar modal kita yang udah aku sampaikan. Semoga kalian dapat dengan mudah memahaminya dan juga menambah ilmu baru bagi kalian yang benar-benar awam di pasar modal. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, sebarin virus-virus investasi ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih.